Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua Pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Upacara pengibaran bendera HUT kemerdekaan RI ke-76 di Papua dan Papua Barat berlangsung sukses. Tujuh pasien COVID-19 meninggal dunia dalam sehari di Merauke. 288 narapidana di Lapas Merauke terima remisi HUT kemerdekaan. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti tahun lalu, upacara HUT kemerdekaan digelar secara terbatas dan sederhana. Tidak ada kemeriahan atau lomba yang menyemarakan peringatan. Di Merauke, upacara 17 Agustus digelar di halaman kantor Bupati. Peringatan detik-detik proklamasi hanya dihadiri 100 peserta, perwakilan dari TNI dan Polri. Sebelum pandemi, biasanya setiap sudut halaman kantor Bupati Merauke penuh dengan undangan, kini terlihat kosong dan tanpa kursi. Upacara diawali dengan pengibaran bendera pusaka, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin Inspektur Upacara Romanus Baraka. Peringatan HUT RI ke-76 juga dilangsungkan di Puncak Jaya. Upacara pengibaran bendera juga berlangsung sederhana. Upacara dipimpin Bupati Yuni Wonda dengan dihadiri kurang dari 100 peserta. Negara yang duduk di atas beribu-ribu pulau dan juga jumlah penduduk yang begitu luar biasa. Dengan demikian di dalamnya didiami oleh berbagai macam suku, agama dan ras. Dengan demikian maka tema ini Indonesia tumbuh. Berarti seluruh warga masyarakat yang ada di Republik Indonesia ini, baik dari sisi pendidikan, kemudian dari kesehatan, kemudian dari berbagai macam sektor yang harus tumbuh. Karena pandemi COVID-19 ini sekali lagi, dia membuat seluruh kekayaan, bahkan seluruh perusahaan, semuanya jadi bangkrut. Bahkan juga menjadi pertumpukan bagi yang masyarakat Indonesia menjadi semacam pengangguran banyak. Nah, harapan-harapan adalah kembali sesuai dengan pidato Presiden Republik Indonesia, maka Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ini harus tumbuh, sehingga dengan ini menjadi kekuatan negara dan bangsa yang besar ini. Jadi kami sebagai warga negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Puncak Jaya ini, kami berharap juga demikian. Kami harus tumbuh supaya berkembang untuk ke depan, baik secara jasmani maupun juga secara rohani, dan sekarang macam kembali harus tumbuh. Jadi kalau Indonesia tumbuh tangguh berarti baik di bidang pendidikan, kemudian juga di bidang kesehatan dan lain-lain juga harus kita tumbuh. Sementara di Jayapura, Gubernur Papua Lukas NMB menjadi Inspektur Upacara pengibaran bendera yang dihadiri Pangdam dan Kapolda Papua. Upacara berlangsung hikmat di halaman Gedung Negara. Tahun lalu, upacara dilangsungkan di lapangan sepak bola Mandala. Sementara di Kabupaten Mimika, upacara bendera juga berlangsung tanpa dihadiri warga, namun peringatan tetap berlangsung tertib dan hikmat. Juga satu peringatan ini itu lebih meriah, masyarakat rasa memiliki semua tempat itu menyala dengan unggul-unggul merah putih habis. Artinya masyarakat itu rasa memiliki negara ini. Itu salah satu kebanggaan kami di Kabupaten Mimika, termasuk saya pimpinan daerah. Kami bangga kepada masyarakat kami luar biasa yang meriahkan hari ini, walaupun situasi COVID ini, pandemi COVID-19 ini, tapi masyarakat luar biasa. Walaupun kita kumpul ikut upacaranya sedikit, tapi di halaman mereka
karena di tempat mereka, rumah mereka, mereka selalu dengan umbul-umbul yang luar biasa rame. Artinya masyarakat mempertaruhkan NKRI. Di Papua Barat, upacara peringatan 17 Agustus dilangsungkan di halaman kantor gubernur dengan Inspektur Upacara Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan. Kita membangun SDM, kemudian kita membangun infrastruktur, tapi juga kita menjalankan regulasi yang ada dengan baik sehingga kita membangun semua sektor, semua bidang, terutama tadi untuk kita bisa jangkau dari daerah terpencil, dari daerah tersulit, pulau-pulau pesisir ya. Kita tidak bisa samakan Jawa dengan Papua gitu. Kita tidak samakan Jawa dengan Sulawesi dengan Papua. Kondisi objektif kita ini lain, beda dengan daerah lain gitu. Tapi ini juga mendorong memacu kita untuk kita tetap siap dan kita membangun. Tentunya kita membangun kan tidak sekedar kita membalik telapak tangan. Ini kan membutuhkan perencanaan yang baik, ya kan? Aparatur yang bersih, berwibawa, bebas korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Dan kita bisa memanfaatkan semua sumber dana yang baik dan kita bisa. Di masa PPKM ini, pemerintah melarang peringatan HUT kemerdekaan RI dengan kemeriahan karena pandemi belum berakhir. Tim Liputan melaporkan. Berbagai cara dilakukan warga dalam memperingati HUT kemerdekaan RI. Masyarakat di Kampung Show, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, memiliki cara tersendiri dengan mengibarkan bendera merah putih di atas pohon pisang berukuran raksasa. Sebagian besar anak-anak ini harus mendaki gunung selama 2 jam, melintasi sungai dan hutan belantara untuk ikut upacara. Setibanya di puncak, Antonius dengan penuh semangat memanjat pohon untuk mengibarkan sang merah putih. Pekerjaan yang tidak mudah karena selain batangnya licin, pohon pisang mudah tumbang karena tidak kuat menahan beban berat. Pohon pisang setinggi 25 meter ini hanya ada di Manokwari. Kami masyarakat Kampung Show, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat mengucapkan Dirgayu Republik Indonesia yang ke-76. Papua Jaya, Indonesia Jaya. Merdeka! 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 Tahun ini peringatan HUT kemerdekaan dilangsungkan di beberapa daerah secara sederhana karena masih di tengah suasana pandemi. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Gerakan Mahasiswa Pemuda Papua Indonesia atau GEMAPI bersama manajemen Mall Jayapura Selasa kemarin membersihkan Tugu Penentuan Pendapat Rakyat atau PPRA yang terletak di Jalan Samratulangi, Kota Jayapura. Tugu ini terlihat kotor dan sebagian catnya sudah mengelupas, padahal merupakan monumen penting bergabungnya Papua ke NKRI pada 1 Mei tahun 1963. Pembersihan tugu bersejarah ini dalam rangka menyambut HUT RI ke-76 yang saat ini dilangsungkan dalam suasana yang prihatin. Ketua GEMAPI menilai saat ini banyak orang yang menganggap Tugu PPRA hanyalah bangunan biasa. Namun menurut dia, Tugu PPRA merupakan simbol bagi rakyat Papua bersama NKRI untuk maju dan menjadi lebih baik. Meski bangunan terlihat sederhana, Tugu PPRA menyimpan sejarah penting bagi Papua dan NKRI. Tugu ini seolah mengingatkan pentingnya Papua dan NKRI untuk bersama-sama membangun bumi cendrawasih agar adil, setara, dan maju seperti daerah lainnya di Indonesia. Dari Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia, GEMAPI, dalam rangka menyukseskan dan juga merayakan HUT RI ke-76, kami bersama pihak manajemen Mall Mall Jayapura, melakukan kegiatan sosial. Dalam hal ini pembersihan dan juga pengecatan Tugu PPRA. Sementara itu 400 meter bendera merah putih raksasa dibentangkan di jembatan Holtekam Hamadi. Puluhan warga dan pemuda Kampung Enggros terlibat dalam pembentangan bendera itu. Kesan saya sebagai anak Indonesia, sekaligus anak Papua, saya terkesan dengan pengibaran bendera merah putih di jembatan Yotefa. Pesan saya, semoga Indonesia lebih jaya lagi, lebih kompak.
Sementara John Termeroje, warga Engros mengaku bangga adanya pengibaran bendera raksasa itu. Di HUT yang RI yang ke-76 ini, kami sebagai warga masyarakat, kami sangat bangga sekali. Masyarakat yang ada di, khususnya yang ada di Kampung Engros juga yang ada di Kota Jayapura. Baru kali ini kami naikkan bendera merah putih biasanya di tiang, tapi sekarang kita bentangkan di jembatan yang panjangnya 400 meter. Kami sangat bangga, kami senang sekali sebagai warga masyarakat dengan apa yang dibuat oleh pemerintah. Kami sangat setuju sekali. Kedua, mungkin kami juga senang dengan apa yang kami buat, kerjasama antara Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, semua yang ada ini, kami sangat bangga dan senang. Bisa kerjasama bisa terjalin terus, tidak putus lagi. Mungkin yang akan datang kita bisa ketemu lagi lewat foto-foto ini. Mungkin lebih baik, mungkin yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi yang akan datang. Bendera raksasa 400 kali 10 meter ini dibiarkan terpasang di sisi kanan jembatan hingga pekan depan. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia terus bertambah. Senin kemarin 7 orang meninggal karena terpapar COVID-19 di Merauke. Sebagian meninggal saat menjalani isolasi mandiri dan tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Sejak Januari tahun ini, jumlah pasien yang meninggal akibat COVID-19 jumlahnya mencapai 202 orang. Belakangan angkanya semakin tinggi dan mengkhawatirkan, yakni mencapai 100 orang meninggal dunia per bulan. Melonjaknya tingkat kematian atau mortalitas ini disebabkan masuknya varian Delta yang lebih ganas dan cepat menular. Nah itu memang rata-rata mereka yang terpapar itu ada komorbid juga ya dok? Ada yang ada komorbid, ada yang tidak. Cuma mungkin saya perlu jelaskan ke masyarakat terkait dengan COVID yang sekarang. Ya. Beberapa kasus yang kita dapatkan, contoh saya kasih contoh kemarin. Kemarin itu dari 4 kasus kematian itu 2 itu meninggal di rumah, ya, meninggal di rumah tiba-tiba. Jadi cuma demam 1 hari, ada yang batuk 1 hari, demam terus tiba-tiba sesak dan meninggal. Begitu juga dengan 1 kasus di Sota, ya, gitu. Nah, yang perlu kita waspadai dari COVID saat ini adalah apa yang disebut dengan happy hypoxia. Happy hypoxia di mana seseorang dia merasa baik-baik saja, tidak ada keluhan apa-apa, tetapi saturasi dia sedang turun. Ya, oksigen di dalam darah itu sedang menurun, ya, turun, atau sering kalau kita lihat, kalau kita sebut dengan saturasi oksigen. Nah ini yang harus diwaspadai, ya. Sehingga kalau ada keluhan apa ataupun merasa ada kontak dengan kasus positif atau beranggapan saya ada kemungkinan sudah terpapar, sebaiknya segera memeriksakan diri supaya bisa dipantau. Ya, 2 kasus yang kemarin itu tidak terdeteksi, artinya mereka tidak melakukan pemeriksaan, tapi ketika tiba-tiba meninggal dan kita periksa ternyata rapid antigennya positif. Jadi ini yang saya pikir masyarakat perlu waspadai, jangan menganggap remeh COVID. Ya. Karena COVID yang sekarang yang kita perlu waspadai seperti tadi saya sampaikan, kejadian happy hypoxia, artinya saturasi oksigen yang turun di dalam darah yang akan berakibat fatal. Ini yang perlu diwaspadai. Saat ini jumlah pasien COVID-19 yang masih dirawat di RSUD dan isolasi mandiri berjumlah 649 orang. Pemerintah daerah telah memberlakukan PPKM level 4 dengan harapan angka kasus positif COVID-19 bisa turun drastis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang dicanangkan Pemprov Papua rupanya belum mendapat respon baik dari warga Merauke. Sejak diberlakukan 1 Juli lalu, tidak banyak warga yang datang ke Samsat Merauke untuk membayar pajak kendaraannya. Hingga saat ini Samsat baru meraup 50 juta rupiah. Padahal strategi penghapusan denda dilakukan agar warga patuh membayar pajak.
Kepala Samsat Merauke Julianus Toding berkeyakinan warga baru akan datang ke Samsat jelang berakhirnya program ini pada 30 November nanti. Aktif pada saat mau terakhir-terakhir. Oh gitu. Iya. Jadi kalau per saat begini mereka cuma ini saja belum terlalu apa kan? Belum terlalu berminat ya? Belum berminat. Itu berapa lama Pak perpanjangannya itu? Itu sampai 30 November. 30 November sejak kapan kemarin? 1 Juli ya? Iya, 1 Juli kemarin. 1 Juli. Iya. Nah untuk mereka sendiri, untuk mereka yang tertunggak ini banyak ya Pak? Banyak yang tertunggak. Ada berapaan kira-kira Pak jumlahnya? Oh itu harus kita lihat data dulu baru. Oh gitu. Tapi yang jelas sampai dengan saat ini baru berapa persen Pak yang ngurus? Kita baru capai secara seluruh penerimaannya. Iya. Penerimaan kita baru 58%. Oh, 58% ya? Iya. Berarti belum mencapai target Pak ya? Kendati demikian, tidak sedikit warga yang merasa terbantu dengan program ini. Provinsi Papua ini menghapuskan denda pajak bagi warga yang mempunyai kendaraan seperti Ibu. Apa menurut Ibu kira-kira Ibu? Ya, setuju sih. Maksudnya kan kita yang masyarakat yang maksudnya pendapatan berkurang kan bisa membantu untuk masyarakat karena kita kan sekarang untuk pandemi corona kan meningkat. Jadi kita mau melaksanakan aktivitas kadang kan kita takut kayak kita di rumah sakit kan. Maunya ya begitu namanya waspada. Kita juga takut mau melayani pasien tapi mau diapakan kita sudah tanggung jawab sebagai petugas kesehatan. Jadi ya bagi pribadi saya ya setuju sih Bapak. Setuju Bu ya, senang sekali Bu ya. Iya, supaya kita bisa meringankan kita punya pendapat sama masyarakat yang lain. Kadang-kadang namanya pendapat berkurang. Jadi bagi menurut pribadi saya Bapak ya setuju. Warga dihimbau segera mendatangi Samsat atau membayar tunggakan pajak. Karena jika program ini habis masa waktunya, maka warga harus membayar denda sesuai aturan yang berlaku. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tim SAR akhirnya menghentikan pencarian korban Hendrik Manggai yang terseret arus sungai Kuala Kencana pekan lalu. Tim SAR akhirnya angkat tangan. Setelah 6 hari pencarian, Hendrik tetap tidak ditemukan, padahal tim sudah membangun kemah agar lebih efektif, namun tetap tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Salah satu kesulitan yang dialami tim SAR adalah debit air yang semakin tinggi serta derasnya arus. Operasi SAR terkait dengan IPT PAL, kami bersama dengan komponen masyarakat dan TNI Polri melaksanakan pencarian selama 5 hari dengan menyisir daerah-daerah yang dicurigai. Dan operasi SAR berjalan tentunya dari kondisi alam arusnya sangat deras ya. Dan sungai sudah membentuk jalur lain, jalur baru, sehingga banyak permasalahan untuk pencarian. Dan hingga hari kelima kami tidak mendapatkan tanda-tanda keberadaan korban, sehingga korban kami nyatakan hilang dan operasi SAR kita usulkan ditutup. Berdasarkan rekomendasi juga koordinasi dengan keluarga korban bahwa memang sambil melaksanakan kegiatan rutin jika menemukan tanda-tanda mereka akan melaporkan ke Basarnas. Dan sampai saat ini mereka belum melaporkan bahwa korban telah ditemukan. Mungkin kami butuh laporan resmi dari masyarakat karena memang kami sudah menginformasikan jika menemukan tanda-tanda dilaporkan ke Basarnas. Hendrik Manggai, pemuda berusia 20 tahun tenggelam pekan lalu di sungai Kuala Kencana, Mimika. Keluarga hanya bisa berharap Hendrik bisa ditemukan dalam keadaan masih hidup. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. ...288 narapidana di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Merauke menerima remisi atau pengurangan masa tahanan Selasa kemarin. Pemberian remisi ini dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. 2 orang diantaranya langsung dinyatakan bebas, sementara napi lainnya mendapat pemotongan masa tahanan selama 1 hingga 2 bulan. Sebagian besar narapidana di lapas kelas 2B Merauke merupakan napi yang terlibat kasus pencurian. Mereka mendapat remisi karena dinilai berkelakuan baik selama menjalani hukuman. Lapas Merauke itu yang sudah
ada 227 orang. Dua sudah mendapat remisi 2 namanya, R2 itu remisi langsung bebas. Remisi dia langsung bisa keluar hari ini juga dengan adanya remisi R2. Atau yang remisi R1 itu tergantung dari besaran remisi yang ada di laporan saya tadi, sudah saya rinci nanti kopi laporan dari atas nama siapa dan siapa Pak yang remisi bebas murni? Basik sama Johannes Pak. Narapidana yang mendapat remisi diminta terus berkelakuan baik sehingga mendapat penilaian yang bagus dari lapas. Saat ini lapas kelas 2B Merauke dihuni sekitar 300 narapidana. Lapas ini dibangun tahun 1952 dan sebagian kondisi bangunan sudah tidak layak. Pihak lapas mengaku sudah mengajukan dana ke pemerintah pusat untuk merenovasi lapas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Proklamasi. HUT kemerdekaan RI tahun ini masih dibayangi pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir. Berbagai pendapat dan keinginan disampaikan warga Merauke terhadap pemerintah dan negara di tengah keprihatinan. Pius, seorang tukang parkir, berharap pandemi segera berakhir sehingga ia bisa kembali mencari makan dengan normal tanpa ada pembatasan. Agustus ya. Nah, sebagai warga masyarakat apa harapan Pius untuk pemerintah? Pemerintah bisa perhatikan masyarakat. Terus apa lagi? COVID cepat berlalu. COVID cepat berlalu ya. Supaya apa ya? Bisa cari makan yang bebas. Supaya lebih bagus lagi ya. Oke. Begitu juga dengan Iksan, seorang tukang cukur rambut. Ia meminta pemerintah memantau serius penyaluran bantuan dan kompensasi PPKM karena bantuan tersebut satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Nah, apa harapan Bapak pada pemerintah terkait dengan momen 17 Agustus ini? Ya, kami harapkan supaya pemerintah bisa memperhatikan nasib-nasib kami ini yang sebagai pengusaha-pengusaha kecil ini. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini semuanya serba dibatasi dan untuk kesehariannya pemasukan yang tadinya melonjak akhir-akhir ini tidak menurun jauh sekali. Jadi harapnya bantuan pemerintah ya. Kami, ya. Nah, hari ini apa yang Anda harapkan pada pemerintah ini Pak? Kita harapkan itu momen 17 Agustus ini pemerintah lebih bijak untuk pembangunan dan pelayanan ya masyarakat. Serta dengan COVID yang terus sekarang COVID yang terus naik ya. Ya. Nah, kalau menurut Anda cukup dengan penanganan COVID sekarang ini yang pemerintah lakukan? Yang harus ditingkatkan lagi. Tingkatkan lagi ya. Semakin banyak yang terpapar dan meninggal. Meninggal itu COVID ya. Jadi Bapak harapkan pemerintah supaya lebih serius lagi itu. Indonesia saat ini masih sulit keluar dari pandemi yang menyebabkan roda perekonomian melambat. Sebagian masyarakat terpuruk karena beban hidup semakin berat. Mereka berharap pemerintah bisa segera membawa Indonesia keluar dari kecamuk pandemi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.